Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mencoba untuk membahas secara detail contoh soal nomor 6.3 di halaman 159. Mohon teman-teman dapat membuka dulu buku di halaman 159. Sedimentasi tipe kedua ini ya, dengan contoh soal ini kita diminta untuk mendesain sebuah bak pengendap dengan suspended solid yang masuk itu 350 mg per liter dan debitnya 7.500 meter kubik per hari. Uji laboratoriumnya dengan menggunakan tes kolom dengan diameter 20 cm dan tinggi total tes kolom tersebut adalah 300 cm. Pada setiap 60 cm terdapat port sampling dan hasil tes kolomnya terlihat pada tabel yang ada pada slide ini. Cara bacanya adalah pada kedalaman 60 cm, ya, katakan ini ya 60 cm, ini adalah titik port yang pertama. Port yang pertama ini pada menit ke-10 diambil sampel. Di sini setelah diisi air yang mengandung SS-nya ada 350, diambil sampel, didapatkan kandungan SS-nya adalah 240. Nah, sedangkan pada menit yang sama, pada kedalaman 120, didapat nilai SS-nya adalah 270. Ke bawah lagi 180, didapat nilai SS-nya adalah 275. Kemudian 240, 285, dan semakin ke bawah dengan asumsi bahwa semakin lama waktunya, jadi ada waktu pengendapan 10 menit, sudah terjadi pengendapan dari nilai suspended solid yang ada di dalam air tersebut. Begitu pula dengan menit ke-20, pada titik 60, ada 170 mg per liter, kemudian 195, 250, dan seterusnya. Sehingga pada menit ke-90, di titik yang sama, otomatis nilai SS-nya semakin berkurang karena sudah terjadi pengendapan yang besar di titik kedalaman 300 cm. Jadi nilainya sudah terlihat bahwa di kedalaman 300 cm sudah bahkan melebihi dari 350 karena terjadi akumulasi ya. Kita diminta yang pertama adalah menentukan waktu detensi dan surface loading rate agar diperoleh 65% pengendapan. Sedangkan nomor 2 diminta untuk menghitung diameter dan kedalaman bak. Nah, untuk nomor 2 ini sebenarnya saya dapatkan dari contoh soal nomor 6.4 di halaman 162. Ya, karena soalnya bersambung, sekaligus saya coba menjelaskan supaya lebih detail gitu ya. Nah, mudah-mudahan dari soal ini bisa dipahami. Kita akan coba satu persatu untuk membahas ya penyelesaiannya seperti apa begitu. Yang pertama adalah kita diminta untuk mengubah persen angka-angka tadi, miligram per liter tadi, setiap waktu tadi 240, 270, 275 menjadi angka persentase removal. Patokan awalnya adalah nilai SS yang masuk pertama kali adalah 350 mg per liter. Nah, dengan patokan tersebut kita coba hitung angka 31 ini dari mana ya. 31 ini dari mana angkanya? Ya, cara ngitungnya adalah persentase removal sama dengan 100 dikurang dengan kadar pada T1, ini anggapannya adalah T1, dibagi dengan kadar awal, 350 dikali 100. Jadi 240 tadi angkanya ada di sini, ya, 240. Kemudian dibagi dengan 350 adalah angka total. Sehingga didapat 100 dikurang 68,6 didapat angka 31,4%. Diambil angkanya adalah 31%. Nah, selanjutnya juga begitu, ini 23 juga sama, angkanya berarti 270 dibagi 350, 275 dibagi 350, 285 dibagi 350. Sehingga didapatlah angkanya sebesar 31, 23, 21, 19, dan tidak terhingga. Kenapa tidak terhingga? Karena 350 dibagi 350, jawabannya adalah tidak terhingga ya. Nah, jadi pada kedalaman 300 cm
diasumsikan sudah terjadi akumulasi lumpur dari setiap debit yang masuknya ya. Nah, mudah-mudahan sampai di sini bisa paham ya. Satu ini dibahas, ini juga sama. Jadi yang 20 juga dibagi dengan 350 sampai seterusnya. Jadi angka-angka ini wajib dipenuhi dulu supaya kita bisa membuat grafik ya. Nah, selanjutnya dari angka tadi ya, di angka tadi, kemudian kita coba plot ke atas grafik yang namanya grafik iso removal. Nah, sama dengan pengerjaan pada grafik yang kita butuhkan pada saat mengerjakan sedimentasi tipe yang satu, pada sedimentasi tipe yang kedua ini juga membutuhkan kertas milimeter block. Jadi harapannya teman-teman wajib untuk menyediakan kertas milimeter block untuk mempermudah menghitung angka-angka supaya lebih skalatis. Nah, di kertas milimeter block yang sudah disediakan nanti, dibuat dua sumbu. Yang pertama adalah kedalaman dan waktu pengendapan. Nah, kedalaman dan waktu pengendapan. Kedalaman sesuai dengan tinggi kolom tadi, ada 0, 60, 120, 180, 240, dan 300. Ini kenapa angkanya seperti ini? Karena tadi di soal disampaikan bahwa ada titik port setiap 60 cm-nya. Kemudian waktu pengendapan sesuai dengan yang ada di soal juga, ada angka 10, 20, 30, 45, 60, dan 90. Tapi karena di soal tidak skalatis, jadi kita coba buat dengan angka yang skalatis. Jadi jaraknya adalah 20 menit. 20, 0, 20, 40, 60, 80, dan 100. Ya. Jadi baru ada, kedua sumbu ini saja. Yang ini nggak usah dulu diperhatikan ya. Kemudian yang berikutnya adalah teman-teman akan memplot di titik 10 menit ya. Ini titik 10 menit ada angka 19. Jadi taruh titik 19 di sana, beri nomor 19. Kemudian titik 21, titik 23, titik 31. Lurus ya, lurus di menit ke-10. Di menit ke-20 ada 31, 29, 44, 51. Di menit ke-30 ada 36, 39, 53, dan 64, dan seterusnya ya. Sampai ke menit ke-90 ada 64, 74, 83, 89. Angka-angka ini didapatkan hanya dari perpindahan tabel ini saja. Jadi angka 10 tadi ada 31, 23, 21, dan 19. Nah, ini dibuat seperti itu. Nah, selanjutnya adalah, jadi titik-titik ini sudah ada angkanya. Selanjutnya adalah membuat garis, ya, membuat garis ini. Masing-masing garis ini. Garis ini ditarik kira-kira ya, di 10 menit pertama, jadi 10 menit pertama, dikira-kira kalau kita buat persentase yang kita akan rata-rata begitu ya, tapi kan tidak dihitung secara detail, hanya rata-rata, kira-kira saja, di angka ini apakah masuk 10%? Oh, ternyata 10% di bawah ring nih. Kalau 30%, 30% ternyata ini hanya angka 31-nya. Jadi kita pingin angka ini yang kita ambil nanti di tengah-tengah. Di antara yang paling kecil 19 dan yang paling besar ada 31. Nah, di sini diambillah angka 20%. Jadi angka 20% untuk mencerminkan kondisi ini. Nah, 20% untuk mencerminkan kondisi ini. Jadi, angka 20%, garis ini kita dapatkan kira-kira ya. Ini tetap sama, modelnya adalah kira-kira. Jadi, kira-kira 20% dari 31. Kalau ini adalah 0, ini ke sana 31, berarti 20-nya ada di sini nih. Oh, ini 0, kemudian 23, 20-nya ada di sini. Kemudian 0 ke 21, oh 20-nya ada di sini. Nah, sedangkan yang di sini 19 lebih dari titik 19 tadi. Jadi dibuat garis 20. Kemudian otomatis selanjutnya garis 30, 40, 50, dan 60. Jadi cukup di awal yang menentukan ini 10%, 5%, 15%, atau berapa, mengikuti persentase yang ada di soal tersebut. Ya.
Nah, di garis yang kedua dibuat 30%, jadi 30, kemudian ditarik. Nah, ini kenapa lewat? Nah, karena apa? Ini garis ini sebenarnya untuk membentuk garis isoremoval, seperti garis jatuhnya partikel. Jadi, masa jatuhnya partikel setelah ke sini, terus kemudian tiba-tiba belok ke sini. Gitu. Nah, yang ini garisnya tetap lurus, harapannya karena ada kecepatan horizontal yang membawa air ke arah sebelah kanan. Ya. Begitu juga dengan 40%, 50%, 60%, 70%. Kalau ada angka yang lain, yang berikutnya, ya boleh 80%, 90%, dan seterusnya. Nah, angka-angka ini wajib ada untuk menghitung rumus berikutnya. Ya. Mudah-mudahan sampai di sini bisa dipahami ya. Kalau tidak, silakan komentar, memberikan komentar di kolom komentar. Ya. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan? Selanjutnya adalah kita mencoba menghitung ya. Menghitung persentase removal berdasarkan waktu ya, berdasarkan waktu. Kan tadi di tabel tadi banyak sekali removal-removalnya ya. Nah, kita akan tentukan kalau pada ini 10 menit ini berapa waktu yang paling cocok sebenarnya untuk mendapatkan persentase removal yang tadi kira-kira 20% ya. Nah, kita akan coba hitung. Caranya adalah dengan rumus ini. Nah, rumus ini sebenarnya sudah ada di buku juga ya. Kita coba ambil waktu tertentu dari grafik tadi. Jadi penjelasan ini nanti teman-teman bisa lihat di halaman 156 dan 157 ya. Pelan-pelan karena memang membutuhkan pemahaman yang lebih untuk soal ini. Kita ambil waktu tertentu dan hitung removal total pada waktu tersebut. Misalnya T-nya adalah 16 menit. Dari mana angka 16 menit yang kita ambil? 16 menit adalah ya kira-kira di titik jatuhan 20% ini, ya. 20%. Ini kan 20 menit. Jadi kalau ini 10 di sini 10, terus kemudian di sini adalah 15, nanti di sini kira-kira adalah 16 menit. Jadi diasumsikan ini adalah 16 menit. Di titik 16 ini kita buat garis tegak lurus. Nah, garis ini ya. Garis tegak lurus ke atas yang bersinggungan dengan semua garis isoremoval di setiap persentasenya. Ini garis ya, oke. Ya, paham ya? Nah, kita coba ini deh ya. Kita coba untuk kita copy sebentar. Nah, di sini kita biar gampang ya. Nah, pada garis ini ya. Nah, kita tutup dulu. Nah, pada contoh ini RT berarti 16 menit ya yang di sini setelah tarik garis tadi ya. Kemudian angkanya adalah 20 plus ya, 20 plus. Angka tersebut, rumus tersebut bisa dilihat di halaman 155 ya. Penjelasan tentang sedimentasi tipe yang kedua. Nah, 20-nya dari mana? Dari persentase ini. Jadi 20 ditambah dengan 205. Nah, 205 dari mana? 205 adalah nilai tengah ya. Nilai tengah dari garis yang kita tarik lurus tadi. Nilai tengahnya di mana? Nilai tengah antara persentase 30 dan 20. 30 berarti di sini ya. 30 di sini. Nah, pertemuannya ada di garis di titik ini. Nah, di kursor ya. Nah, di titik ini, kemudian panjang garis di sini. Kira-kira nih, di tengahnya, garis tengahnya ada di sini nih. Nah, kemudian kita taruh di sini. Nah, ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita kasih titik di sini. Nah, titik 205 adalah di titik berwarna merah ya. Kira-kira begitu. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. 205 ada di sini, kemudian ditarik ke sini, 205.
per 300, 300 adalah total kedalamannya. Dikali dengan 30 dikurang 20 ya. Oke, sampai di sini jelas? Nah, pelan-pelan ya. Kemudian ditambah 85. Nah, 85 ini adalah titik tengah antara 40 dan 30. 40 dan 30. Nah, titik tengahnya berarti di mana? Di sini nih. Nah, jadi kita garis titik merah tadi, kita ambil lagi. Nah, kira-kira titik tengah 85 itu ada di sini nih. Ya, ini angkanya 85 per 300 dikali 40 dikurang 30. Tambah berapa? Tambah 50 merupakan titik tengah ya di sini. Antara 50% dan 40%. Jadi titik tengahnya geser lagi ke sini, ke atas. Ya, kira-kira di situ. Kita kecilkan ya. Oke. Kita kecilkan. Nah, kira-kira titiknya ada di situ. Nah, titik tengah 50 ya, 50 ada di sini. Kemudian dibagi 300 tetap sama, dikali dengan 50 40. 50 kurang 40 karena 50 dan 40. Kemudian ditambah dengan 40. 40 berarti titik tengah dari garis yang ada di sini ya. Kira-kira di situ agak kurang jelas. Nah, kita besarkan. Ini adalah titik 40. Dan satu lagi adalah titik yang ada di sini. Nah, di soal ada 20 ya. 20 per 300 dikali dengan 70 bagi 60. Oh, ke atasnya lagi? Kan tidak ada lagi garis isoremovalnya. Tapi kalau tetap ada garis isoremovalnya berarti sampai ke akhir. Jadi di sini ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 20. Ada 205, ada 85, ada 50, ada 40, dan 20. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Nah, dengan perhitungan ini perlu hati-hati juga menghitungnya ya. Dibagi dulu satu-satu, kemudian baru ditambah, ada yang dikurangi dulu. Kemudian didapatlah removal total untuk waktu 16 menit itu sebesar 33% ya. 33%. Nah, berarti untuk selanjutnya ini kan baru satu garis. Masih ada garis yang kedua. Nah, garis yang kedua. Maaf. Garis yang kedua. Sebentar. Nah, ada garis yang kedua. Nah, garis yang kedua kita coba cek. Oke. Mohon maaf, agak trouble sedikit. Nah, garis yang kedua ada di mana? Garis yang kedua ada di sini ya. Garis kedua ada di sini ya. Ini garis kedua. Kemudian garis ketiga ada di sini. Garis keempat ada di sini. Dan garis kelima ada di sini. Jadi, garis mohon maaf, agak sedikit trouble. Nah, oke. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, baik. Nah, oke. Kita kembalikan sedikit. Nah, oke ya. Mudah-mudahan sampai di sini bisa jelas. Jadi kita plot masing-masing yang ada di sana. Kemudian angka-angka tadi kita diminta untuk menghitung. Tadi 16 menit sudah dapat 33,3%. Kemudian angka 25 menit, 25 dari mana? Dari garis yang ada di sini. Ini garis yang kedua 25. Kemudian garis ketiga adalah 40.
40, kemudian garis keempat adalah 60, dan garis kelima adalah 80. Dengan cara yang sama ya. Titik tengahnya di sini antara 30 dan 40, berarti di depannya kalau tadi 20 ya, berarti di perhitungan yang kedua, berarti depannya adalah 30%. 30% tambah garis tengahnya, katakanlah misalnya di sini 180 ya. Nah, misalnya kita coba 180. Oke, ada di sini. Garis tengah, katakanlah garis tengahnya, di sini. 190 lah ya, 190 per 300 dikali dengan 40 dikurang dengan 30. Selanjutnya 50 kurang 40, 60 kurang 50, dan seterusnya. Nah, begitu juga dengan yang dari sini ya. Jadi di awal tidak lagi pakai 20, 30. Pakai di sini adalah angka 40 plus garis tengahnya di sini. Ya, oke ya. Mudah-mudahan bisa jelas ya. Sehingga dengan perhitungan yang sama, ya, memang agak banyak yang harus dihitung. Dengan perhitungan yang sama, didapatlah pada menit 16, 33,3%, pada menit 25 adalah 43,3%, menit ke-40 adalah 51,2%, dan seterusnya sampai ke menit 80 sebesar 67,7%. Nah, ini harus dilatih ya, tetap harus menggunakan milimeter blok. Nah, selanjutnya adalah yang berikutnya, kita membuat grafik yang menghubungkan antara persentase removal total dengan waktu detensinya. Nah, angka-angkanya waktu 16 menit, kemudian 25 menit, 40 menit, kemudian 55 dan 80 menit, dimasukkan angka persentase ini. Jadi sumbu untuk persentase dan sumbu untuk waktu. Jadi ketemu titik ini. Ya. Nah, setelah diplot semua, kita baru bisa menghitung, karena diminta tadi di soal adalah kalau kita ingin mendapatkan 60%, 65% pengendapan, 65% di sini, di titik ini, berarti waktu yang diperlukan, TD-nya adalah 64 menit. Jadi bisa didapat ya. Jadi TD-nya udah diketahui. Jadi pertanyaan nomor A tadi sudah bisa terjawab. Dengan TD waktunya adalah 64 menit. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya adalah kita akan menghitung surface loading rate. Jadi surface loading rate ini adalah grafik waktu. Kemudian yang berikutnya adalah surface loading rate. Kecepatan ya, kecepatan. Nah, hitung surface loading rate untuk pada waktu-waktu di atas 16, 25, 40, 55, dan 80 sesuai dengan yang kita buat sebelumnya. Surface loading rate rumusnya adalah H dibagi T, sama seperti yang di sebelumnya ya, di video sebelumnya sudah kita bahas jarak per satuan waktu, di mana H itu adalah tinggi kolom. H tinggi kolom tadi berapa? 300 cm. Dan T waktu yang dipilih. Jadi bisa didapat surface loading rate untuk masing-masing waktu dan persentase removal. Nah, sekarang kita akan plot hubungan persentase removal dengan surface loading rate-nya. Jadi persentase removal dengan surface loading rate. Jadi persentase removal dibuat 0, 10, 20, sampai 80%. Kemudian di sini dibuatlah surface loading rate-nya, ya, surface loading rate. Jadi angka-angkanya dimasukin, surface loading rate 270, angkanya ada 33,3%. Jadi di sini bisa terlihat bahwa semakin lama waktunya, surface loading rate-nya semakin rendah. Jadi air semakin tenang karena dia punya waktu detensi yang lebih lama. Nah, dari plot titik-titik ini, kita bisa tentukan bahwa dari 65% pengendapan yang diharapkan, didapatlah angka surface loading rate-nya sebesar berapa ini? Surface loading rate-nya sebesar 62 ya, 62 ya, 60 atau 62, tergantung dari teman-teman membaca.
Tapi sekali lagi, kalau menggunakan milimeter blok, pasti akan sangat mudah untuk membacanya. Oke, berarti contoh soal 6.3 bisa terselesaikan dengan baik, asal punya waktu untuk memahami grafik isoremoval. Ya, ini perlu ketelitian, kemudian buat grafik hubungan waktu dan persentase removal, dan satu grafik lagi adalah surface loading rate dan persentase removal. Bisa saja soal nanti dibalik bahwa yang dicari adalah persentase removalnya. Yang sudah ditentukan adalah surface loading rate, maupun yang sudah ditentukan adalah waktu detensinya. Nah, kita lanjutkan ke contoh soal 6.4 yang ditanya adalah tentukan diameter bak kalau bak itu ada sirkular dan kedalaman bak. Nah, karena TD-nya tadi kita sudah dapatkan adalah 64 menit dan surface loading rate-nya adalah V0-nya adalah 62. Untuk desain, ini menggunakan faktor scale up di kriteria desain bisa digunakan. Jadi TD-nya didapatlah 112 menit, V0-nya didapatlah ada 40. Dengan menggunakan rumus yang sudah dipakai sebelum-sebelumnya ya. Q per V, jadi debit awal yang masuk 7.500 tadi dibagi dengan 40 hasil scale up, didapatlah 186. Oh, saya nggak pakai faktor scale up juga oke. 7.500 dibagi dengan 62. Hanya untuk perhitungan di contoh soal saja. Kemudian bila bak berbentuk lingkaran dengan rumus lingkaran ya dapat ditentukan diameter sebesar 15,4 meter. Dan kedalaman baknya bisa didapatkan sebesar 3,14 meter. Kedalaman bak dari mana? Dari TD dikali dengan Q per A ya, Q per A. Jadi 112 menit, angka ini tadi, atau 64 menit juga boleh dikali dengan 7.500 dibagi dengan 186. Kalau teman-teman pakai 40,3 meter kubik. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami, jadi pelan-pelan ulangi lagi videonya, sengaja memang saya tempatkan di YouTube agar teman-teman dapat mengulang-mengulang. Nah, selanjutnya kita akan bahas, selanjutnya teman-teman giliran untuk mengerjakan beberapa contoh soal dan dikumpulkan di pertemuan yang akan datang. Dan jangan lupa untuk absensi 30 Maret 2020 ini, saya harapkan teman-teman bisa mengetik NIM genap, NIM plus nama akhir, kata di nama akhirnya. Tapi kalau satu kata saja ya berarti pakai nama satu kata itu saja. NIM ganjil adalah NIM plus nama awal. Ingat, absensi hanya berlaku pada jam perkuliahan saja. Di luar itu berarti dianggap teman-teman tidak hadir mengikuti perkuliahan ini. Dan untuk meyakinkan saya bahwa video ini ditonton, saya harapkan video ini dapat di-like di YouTube. Ya, oke. Kalau perlu, subscribe. Oke, terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.